ورسول المسلمين وسنة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها نقام ركعتين، فإذا صاروا كالعجيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا شافعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اغفر لنا منك بالخير غير خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Awal sekali marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Sebagai rasa syukur, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Bagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti, mengabdi kepada saya. Ayat ini menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebetulnya manusia hidup dunia ini adalah untuk beribadah, berbakti, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah suatu bentuk ketaatan, kepatuhan yang dilakukan secara istiqamah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka setiap manusia harus mengalami 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu memantapkan iman yang ada dalam dada kita. Kita tanamkan tauhid semenjak anak kita baru lahir, dilanjutkan dengan pendidikan baik formal maupun tidak formal, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu adalah Sang Pencipta, Allah yang mengatur segala kehidupan di alam dunia ini, dan Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. Di samping keyakinan pokok beriman kepada Allah, maka ada kewajiban juga mengimani hal-hal yang gaib, seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dikatakan beriman, disebut mukmin, yaitu telah seketika telah mengucapkan kalimat tauhid dengan yakin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya meningkat kepada tahapan kedua, yaitu penyerahan, yaitu yang kita kenal dengan Islam, dan orang yang menyerahkan diri itu disebut Muslim. Tanda-tanda orang yang beriman, yang menjadi Muslim, yaitu ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan terhadap Allah dan Rasulnya itu diperkuat dengan melaksanakan perintah-perintah dalam Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa selama bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Bentuk daripada penyerahan diri kepada Allah itu adalah dalam rangka membangun hablum minallah, yaitu membangun hubungan yang erat dengan Allah. Namun demikian, hablum minallah saja tidak cukup, namun perlu dilengkapi hablum minan nas. Hablum minan nas itu ikatan antara sesama makhluk, khususnya sesama manusia, di mana Rasulullah telah memberikan petunjuk bagaimana kita membangun hubungan dalam hidup sehari-hari. Hubungan antara keluarga, antara anak dan bapak, orang tua, dengan saudara, dengan famili, bagaimana hubungan dengan tetangga, bagaimana hubungan dengan tekanan kerja di tempat kita kerja, apakah itu di pasar, di kantor, dan sebagainya. Kalau kedua hal itu telah terpadu antara hablum minallah dan hablum minan nas, maka akan meningkat kepada tahapan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Ihsan artinya baik. Orangnya disebut muhsin, ya. Orang yang berbuat baik selalu itu disebut ihsan, dan orangnya disebut muhsin. Muhsin merupakan buah daripada iman dan Islam, di mana dalam ilmu tauhid dikatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun apabila tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Definisi ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa segala tingkah laku, tutur kata, gerak kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sampai ke tingkat ini akan selalu mengamalkan al-a'mal shalihat, amal-amal saleh. Amal-amal saleh inilah yang kemudian melahirkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, sebagaimana contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu saja orang yang memiliki akhlakul karimah akan mengarah kepada taqwallah, taat kepada perintah-perintah Allah. Itulah 3 tahapan dalam kita hidup beragama selama hidup di dunia ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, ada 5 janji keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. 5 janji itu terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 5. Nomor 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar daripada kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Itulah 3 hal yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat dan kelima itu akan disampaikan nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengampuni darinya dosa-dosanya. Dan yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan baginya pahala amalnya. Itulah 5 hal yang akan diterima oleh orang yang bertakwa sebagai penghargaan dari Allah SWT. 3 diberikan dunia dan 2 nanti akan diterima di akhirat. Para bapak jemaah salat Jumat rahimakumullah, untuk itu marilah kita senantiasa berusaha agar kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Sebagaimana setiap saat, khususnya selesai salat, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin bi qalbin salim. Allah